Silakan hambanya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah yang ku nanti-nantikan Tuhan, yaitu saat yang indah Tuhan, ketika kami boleh berhadapan dengan-Mu Tuhan, dan memandang wajah-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah kekasih kami Tuhan, dan kami mau memuji selalu, meninggikan selalu, memuliakan selalu di dalam hidup kami. Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian, segala keagungan, segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan telah menjamah kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan. Semuanya mengalami lawatan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, satu hal yang menjadi ungkapan dari hati kami Tuhan, wah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Kau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kau yang layak untuk menerima keagungan dan kemuliaan. Segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Namamu percaya Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu. Dan menjadi korban persembahan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu pelukan-Mu Tuhan. Kami rindu kehangatan-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu Tuhan. Boleh menyamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan dan mengagungkan Engkau. Dan itulah yang kami rindukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu Tuhan. Yaitu memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan itulah yang menjadi esensi, menjadi tujuan Engkau menciptakan kami itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengerti akan tujuan daripada penciptaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menguasai mulut lidah hamba-Mu. Biar setiap kata kalimat yang boleh hamba-Mu sampaikan itu adalah kebenaran daripada firman. Dan itu merupakan isi hati daripada Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan diberkati pada malam hari ini. Mari Roh Kudus, Kau ambil alih
waktu dan kesempatan pada malam hari ini untuk Engkau nyatakan kebenaran-Mu terhadap kami semuanya. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan amin. 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 Ya. Shalom. 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 Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikuti melalui live streaming melalui Facebook dan YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia dari Tuhan buat saya. Kalau saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Dan ini adalah yang menjadi fondasi dan tujuan dari Bapak Ibu diciptakan. Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta Bapak Ibu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan. Boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya. Tetapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan menembus semua dimensi ruang. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Meninggikan namanya, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk kita pun boleh mendengarkan bagian-bagian daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan iman kita tidak lagi biasa-biasa lagi, tidak stagnan lagi. Tetapi semakin hari semakin kuat dan semakin teguh di dalam menghadapi situasi, kondisi apapun juga. Dan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-24. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan dari bagian pertama sampai ke-23 ini melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-24. Dan malam hari ini saya beri tema koneksi ilahi dan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang koneksi ilahi dan membangun hubungan dengan sesama. Dan minggu yang lalu kita pun sudah membahas tentang koneksi ilahi dan membangun hubungan dengan hamba Tuhan. Dan saya akan mereview bagian-bagian ini dengan singkat supaya kita bisa mengingatnya kembali. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian-bagian dari
prinsip-prinsip membangun hubungan ini, saya mau mengingatkan tentang apa yang dimaksud dengan koneksi ilahi atau divine connection ini. Dan malam hari ini kita akan mencoba untuk memahaminya lebih dalam lagi. Bapak Ibu, koneksi ilahi atau divine connection adalah karya supranatural Allah yang menghubungkan saudara dan saya dan beberapa orang untuk bersama-sama menggenapi tujuan ilahi. Jadi koneksi ilahi ini diprakasai oleh Allah dan dieksekusi oleh Allah untuk mendapatkan penggenapan dari rancangan ilahi. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu berturut-turut kita sudah belajar dari satu kisah tentang prinsip membangun hubungan ini. Dari kisah seorang Raja Israel. Dan ini adalah anak dari Raja Ahab. Dan istrinya yang terkenal adalah Isabel. Musuh daripada Nabi Elia. Nah, anaknya bernama Yoram yang meneruskan kepemimpinan Raja Israel pada waktu itu. Nah, Raja Yoram ini pada waktu dia menggantikan ayahnya, Raja Ahab, kemudian timbul masalah besar di dalam pemerintahannya. Bapak Ibu bisa membacanya kembali di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita akan belajar prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu perlu menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu, berusahalah selalu hidup damai dengan sesama. Di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa Yoram ini ketika sedang menjabat sebagai raja, tiba-tiba mendapatkan masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya adalah masalah ekonomi, di mana terjadilah pemberontakan. Raja Moab yang biasanya memberikan upeti, mereka sekarang menolak untuk memberikan upeti. Kalau saja satu raja ini dibiarkan untuk menolak dan memberontak, maka raja-raja yang lain akan mengikutinya dan menolak untuk membayar upeti. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kerajaan Israel akan mengalami kemiskinan. Karena tidak cukup untuk membiayai operasionalnya kalau hanya mengandalkan dari pajak rakyatnya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah Bapak Ibu, apa yang diperbuat oleh Yoram untuk bisa mengatasi ini? Bapak Ibu, yang pertama, Yoram memeriksa barisan dari pasukannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia mau memastikan bahwa pasukannya, rakyatnya bersatu, masih solid dan unity. Kemudian apa yang selanjutnya diperbuat oleh Yoram? Bapak Ibu, Yoram menghubungi Yosafat, Raja Yehuda. Dan Yosafat ketika diajak untuk bekerja sama, untuk membantunya berperang melawan Raja Moab, Yosafat mau menolong dan bekerja sama dengan Yoram. Kenapa? Karena Yoram memiliki hubungan yang baik dengan Yosafat. Memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang di dalam maupun orang-orang yang di luar. Bapak Ibu, prinsip pertama hidup berkemenangan ini adalah Bapak Ibu harus menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10a mengatakan, Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu, kita ini makhluk sosial dan kita harus punya hubungan yang baik dengan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan dan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kemudian di ayat yang ke-10a dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan sesama, baik itu orang yang di dalam keluarga, orang yang di luar, teman, sahabat, kalau kita jatuh, ada orang yang mengangkatnya. Itu karena ada hubungan dengan sesama yang baik. Inilah koneksi ilahi Bapak Ibu. Dan
Kita harus mengerti ini. Oleh karena itu, jangan mudah putus hubungan. Yang kedua, prinsip yang kedua, Bapak Ibu, harus membangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yoram dan Yosafat sudah siap untuk berperang, dan juga bersama-sama dengan Raja Edom, mereka bertiga sudah mau pergi ke Moab. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Bapak Ibu perhatikan, masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lebih ngeri lagi. Ini kematian Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, kalau musuh mengetahui mereka gak ada air, maka dengan mudah mereka dibinasakan. Dalam keadaan kehausan dan lemas, mereka dengan mudah dihabisi. Nah Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi seperti inilah, dalam keadaan seperti inilah, maka timbul reaksi-reaksi dari berbagai macam orang. Dan Bapak Ibu dapat dengan mudah melihat dan menilai orang dalam situasi seperti ini. Jadi pada waktu pertama kali mereka mengalami kesusahan, Bapak Ibu dapat lihat dan perhatikan. Ketika mereka mengalami masalah pemberontakan, dan dia dapat bangun hubungan. Tetapi pada waktu mengalami masalah yang lebih besar, reaksi orang mulai kelihatan. Apakah orang itu berharap pada Tuhan? Apakah orang ini bergantung kepada Tuhan? Apakah orang ini mengandalkan Tuhan? Apakah orang ini mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh? Bapak Ibu bisa membacanya kembali dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu, reaksi Yoram, reaksinya negatif. Dia melihat masalah ini sebagai alasan Tuhan untuk membinasakan mereka. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat reaksi daripada Yosafat. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Yosafat melihat masalah yang sama, tetapi dia mencari Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa membacanya kembali di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 dan 12. Inilah reaksi dari Yosafat. Seorang nabi Tuhan. Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat ketika Yosafat ketemu dengan masalah, Yosafat ingat pengalamannya ketika berperang melawan 3 suku besar. Dan kunci kemenangannya apa Bapak Ibu? Inilah kunci kemenangan Yosafat. Yosafat berkata kepada rakyatnya, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Bapak Ibu, Yosafat percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah besar, dan tetap ada damai di dalam hatinya. Dikatakan percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Karena lewat nabi Tuhan berfirman. Lewat nabi atau lewat hamba Tuhan, Tuhan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan melalui petunjuknya lah, maka kita akan berhasil. Amin Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan Yosafat adalah percaya kepada Tuhan. Maka ada damai di hatinya. Oleh karena itu, pada waktu gak ada air,
Reaksi Yosafat adalah apa? Cari. Ada hamba Tuhan kah di sini? Karena Yosafat ini punya hubungan yang baik dengan hamba Tuhan. Dan selalu bergaul dengan hamba Tuhan. Untuk mendapatkan nasihat. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Elisa mau melayaninya. Inilah koneksi ilahi Bapak Ibu. Dan kita harus mengerti ini. Oleh karena itu kita harus memiliki hubungan seperti ini. Bapak Ibu, saya lihat ini luar biasa. Kenapa harus hamba Tuhan? Bapak Ibu, mengapa kita harus membangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan? Bukankah kita bisa langsung kepada Tuhan? Benar Bapak Ibu. Dan Tuhan, katakan, itulah yang namanya dengan level keintiman. Bapak Ibu bisa memiliki kepada Tuhan. Kalau level keintiman Bapak Ibu sudah melebihi level keintiman hamba Tuhan. Level keintiman inilah yang akan menentukan level kasih karunia Tuhan pada seseorang. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus bangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan? Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bukan berarti hanya jabatan saja. Tetapi kita tahu, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan memiliki level keintiman tertentu dengan Tuhan. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, sebenarnya yang penting bukan apa yang kita miliki dan kita ketahui. Tetapi siapa yang Bapak Ibu saudara saya kenal. Nah Bapak Ibu, kenal itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ginosko. Kenal berdasarkan pengalaman. Karena saya punya pengalaman dengan dia. Karena saya punya pengalaman dengan Tuhan. Disinilah Bapak Ibu letak betapa pentingnya keintiman dengan Tuhan. Sebab keintiman dengan Tuhan membuka jalan masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Sehingga Bapak Ibu saudara dan saya mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akses masuk ke tahta kasih karunia Tuhan. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu bangun hubungan ini. Hubungan dengan hamba Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Elisa berkata, ya, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Tahukah Bapak Ibu, apa yang dilakukan setelah itu? Elisa berkata, carikan aku seorang pemati kecapi. Mari Bapak Ibu, kita akan baca di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang 3, ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, 2 Raja-Raja pasal 3, ayat yang ke-15 mengatakan, maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemati kecapi. Pada waktu pemati kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi Elisa. Bapak Ibu, hal yang pertama dicari Elisa adalah seorang pemati kecapi. Kenapa pemati kecapi? Supaya Elisa bisa sujud menyembah Tuhan. Elisa Nabi Tuhan mengerti betul betapa pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk dan mencari kehadirannya. Masuk dan mencari hadirat Tuhan. Masuk dan mencari hadirnya Tuhan. Karena Elisa hanya manusia biasa. Sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah manusia-manusia biasa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan,
kita bangun terus kesadaran akan hadirat Tuhan, akan kehadirannya, akan hadirnya Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami penyertaannya. Bapak Ibu akan mengalami pimpinannya, akan mengalami perlindungannya, akan mengalami kuasanya, akan mengalami mukjizatnya, akan mengalami kasihnya, akan mengalami kelawatannya, akan mengalami kebaikannya, akan mengalami pertolongannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang dahsyat. Segala potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu akan berkembang. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan rencananya. Dan itulah yang dikatakan urapan. Dan Tuhan akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Inilah koneksi ilahi Bapak Ibu. Dan kita harus mengerti ini. Kita pun harus selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa contoh. Pada waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut, hendaklah air menghasilkan segala macam makhluk hidup yang bergerak. Dan ikan yang hidupnya di dalam air, ikan itu bisa hidup dengan bebas. Tetapi Bapak Ibu, kalau ikan itu diambil dari air, ikan itu bisa dipisahkan dari air, maka ikan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air, dia akan mati. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Ini lowbat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu. Ya oke Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Bapak Ibu, pohon yang tumbuh dan berbuah lebat di dalam tanah, tetapi kalau pohon itu dipisahkan dari tanah, diambil dan dicabut dari tanah, maka pohon itu akan menjadi kering dan mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah dia akan mati. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga Bapak Ibu, manusia ketika putus hubungan dengan Tuhan, maka manusia itu pasti mati. Dan kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, dia pasti mati. Karena Tuhan
dan hadiratnya adalah kehidupan kita. Bapak Ibu, manusia kalau selalu bersama Tuhan, akrab dengan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, dan memiliki keintiman dengan Tuhan, dia akan menemukan dan mengalami kasih-Nya, kelemah lembutannya, kesabarannya, kerendahan hatinya, kuasanya, mukjizatnya, kedahsyatannya, kebaikannya, belas kasihannya, pertolongannya, penyertaannya, pimpinannya, perlindungannya, dan seterusnya. Jadi yang penting adalah sumbernya. Bapak Ibu, Elisa mengerti. Dia nggak ada apa-apanya. Sehingga dia minta untuk mencarikan seorang pemetik kecapi. Dan menyuruhnya untuk memainkan kecapi. Dan Elisa mulai menyembah Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kuncinya. Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan. Masuk dan mencari kehadirannya. Masuk dan mencari hadirat Tuhan. Masuk dan mencari hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Datang dan menyembah Tuhan. Dan inilah yang menjadi tujuan utama Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu menjadi penyembah-penyembahnya. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan membahasnya malam hari ini. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, kekuatan kita adalah dari penyembahan kita. Kekuatan kita adalah menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara saya menyembah Tuhan, maka kita berada di dalam lingkungan hidup yang tepat. Itulah lingkungan hidup yang tepat. Seperti ikan ada di dalam air. Pohon ada di tanah. Ketika Bapak Ibu Saudara saya ada di hadirat Tuhan, maka kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang memenuhi segala keperluan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara saya adalah akan menemukan dan mengalami kasih-Nya, kebaikannya, pimpinannya, perlindungannya, penyertaannya. Dan kehidupan rohani Bapak Ibu akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan pribadinya. Dan menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Seperti Yesus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari. Kapan saja, di mana saja. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan dan memperoleh kasih setianya. Pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya. Berkat-berkatnya melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Amin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pada saat kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, apa yang menjadi petunjuk Tuhan ini kepada Elisa? Mari kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. Kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 mengatakan, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Nah Bapak Ibu, parit ini berbicara tentang apa? Parit ini berbicara tentang tempat air. Saluran air. Tetapi pada saat itu bukankah nggak ada air? Iya. Tapi kalau kita membuat parit, itu berarti kita mengharapkan ada air.
Jikalau kita tidak mengharapkan ada air, maka Tuhan tidak akan memberikan air. Jadi pengharapan itulah yang menentukan seberapa besar Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu. Dan pengharapan itu hanya kita dapati lewat iman. Jadi orang yang memiliki iman dan percaya, pasti dia mempunyai pengharapan. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah mereka membuat parit-parit? Firman Tuhan mengatakan di ayat 17, 18, dan 19. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ke 19 mengatakan, ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan-hewan pengangkut dapat minum. Ayat ke-18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang-orang Moab akan diserahkan kepadanya ke dalam tanganmu. Ayat ke-19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Haleluya. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang-orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Bapak Ibu boleh garis bawahi firman Tuhan ini. Dan itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan. Kehadirannya. Hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan. Itulah akan membawa mukjizat dan kemenangan. Dan semuanya itu perkara ringan di mata Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka mukjizat pun terjadi. Bapak Ibu, pengharapan itu adalah wadah bagi janji Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menerima dari apa yang kita harapkan itu. Ketika kehidupan kita mengikuti pengharapan kita. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menghadirkan kehadirannya. Ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan. Maka pengharapan itu akan menjadi milik kita. Dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan janji-janjinya. Bapak Ibu, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Mari kita akan baca ayat yang ke-20. Kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 20 mengatakan. Keesokan harinya. Ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Bapak Ibu, setelah mereka membuat parit-parit, Alkitab mengatakan, keesokan harinya, ketika mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Bapak Ibu, kapan air itu datang? Kapan Bapak Ibu? Pada saat mereka membangun mezbah. Ketika mereka membangun mezbah dan mempersembahkan korban, maka datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Mukjizat Tuhan terjadi Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ketika masalah itu datang secara tiba-tiba, percayalah di dalam hadirat Tuhan, maka mukjizat pun bisa datang dengan tiba-tiba. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang membawa mukjizat dan kemenangan. Dan semua itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Semuanya itu adalah perkara ringan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu adalah perkara ringan di hadirat Tuhan. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti kembali dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak En yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.